Baik, terima kasih teman-teman semangatnya nih. Pagi ini kita akan kulik lagi di Rabu Senau. Pembicaranya spesial, ada seorang penulis kemudian dia juga seorang visual ilustrator juga, dan kita datangin jauh-jauh dari Jabotabek Jabar nih, seorang manajer Telkom, Mas Rifki Sabani. Bagaimana untuk nyikapin WFH ini? Kita akan ulas lagi dengan narasumber kita. Semangat pagi! Mudah-mudahan nanti kita dapat tambahan juga dari Mas Rifki, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan semasa WFH ini, kreativitas apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini bisa lebih semangat terus, karena masih panjang WFH ini. Bagaimana kita bisa mengatasi kebosanan, kelengahan, jangan sampai kita lalai dalam WFH, bagaimana kita tetap produktif, nanti akan kita bahas tuntas dengan narasumber kita, Mas Rifki. Dan juga moderator kita yang kece juga ya, dia juga bisa sketching juga ini, Mas Saiful. Wah, kita hari ini mendapatkan tamu yang super spesial. Jadi kalau saya dengar nama Rifki Sabani ini, saya bingung ini insight mana yang mau ditarik gitu, karena banyak banget yang bisa kita pelajari dari beliaunya. Sekarang sibuk tetap working from home, support untuk di sisi ini ya, menghandle corporate communication di area 2 Jabotabek Jabar. Dan kira-kira inilah dua perjalanan saya dari 2004 sampai 2020. Dari seorang engineer yang mencoba selalu meresapi bahwa perjalanan karir itu adalah dalam rangka menjawab sebuah purpose gitu ya. Rekan-rekan semua, COVID-19 sudah menyebabkan kita jumping langsung ya dari sebuah kantor yang smart office yang sudah dengan full utility-nya ya, kita remote working ke bekerja di rumah, di kamar-kamar kita yang ala kadarnya gitu, 2x3 meter bersama anak-anak misalnya, seterusnya. Ini sebuah proses yang luar biasa. Kalau sekarang mungkin money bukan reason ya. Kalau kita manajemen memutuskan WFH itu ternyata kan bukan uang, tapi lebih kepada keselamatan, pada business sustainability dari Telkomsel yang long term. Dan ini sebenarnya juga suatu keputusan yang luar biasa. Artinya keputusan working from home bukan soal uang, bukan soal profit berapa yang akan hilang atau akan dan seterusnya. Ini menurut saya satu pendekatan yang harusnya kita apresiasi dari manajemen. Berangkat dari situ, teman-teman, ada satu menarik dari bukunya, dari artikelnya Yuswa. Kita coba highlight ada 6 titik yang shifting yang kita alami langsung ya, dan itu menjadi bagian yang saat ini kita lakukan. Misalkan seperti ya the rise of stay at home ya, di mana apapun kita lakukan semua sudah hampir dikatakan 60-70% berada di rumah. Lalu zoomable workplace at home. Ya ini jadi shifting bagaimana orang kemudian peduli gitu, di rumah itu harus ada satu space yang enak untuk bekerja dan sebagainya. Work life play balance. Jadi well-being revolution itu terjadi seketika gitu, dalam hitungan 1-2 bulan ini kita pada rata ya, pada umumnya average kita merasakan antara work, antara bekerja, antara hidup kita dengan peran-peran hidup kita yang lain bersama permainan bersama anak-anak dan seterusnya, itu menjadi blend, jadi mix, jadi satu. Dan virtual experience is the next big thing. Jadi sesuatu yang apapun kita selalu virtual. Terus yang kita rasakan tentu ya saat ini adalah flexible work hours. Jadi inilah situasi gambaran yang coba saya sketch ya, saya working from home itu ya pada akhirnya inilah dinamika yang terjadi gitu ya. Nah, hasil survei kepada 600 ya, pekerja kerah putih di Amerika Serikat, mereka selama WFH para pekerja bisa menyesuaikan diri untuk bekerja hampir lebih cepat dalam banyak kasus. WFH menurunkan stres karyawan, emosi negatif, dan konflik terkait pekerjaan. Ya, WFH meningkatkan efikasi diri dan fokus terhadap pekerjaan. Ya, beberapa orang merasakan itu. Shifting dari WFO ke WFH mengakibatkan kepuasan kerja dan engagement tim turun tajam setelah 2 minggu WFH, meskipun pada bulan berikutnya hal tersebut bisa diselesaikan. Jadi, nah kira-kira ini gambaran yang kita bisa lihat dan sebenarnya kita rasakan juga ya. Jadi awalnya shock gitu ya, tapi kemudian ini justru menguatkan kemampuan kita untuk membangun digital leadership dan digital leadership capabilities ya di aspek agile. Dan yang menarik, 70% dari para pekerja kalau ditanya mereka mau kembali lagi ke kantor seperti dulu, enggak, ternyata 70% lebih memilih dengan pendekatan yang sekarang. Ini menarik. Teman-teman dari WFH ini yang menarik, ternyata kemudian banyak para pekerja ini bisa menemukan misi that matters dalam pekerjaan. Ya, artinya tidak sekedar menjadi the working dead gitu ya, yang hanya mengejar target, tapi kemudian mereka bisa menyeimbangkan fungsi-fungsi mereka, peran-peran mereka sebagai sosok gitu ya pada peran-peran yang lain gitu ya.
Tentu akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa di konsep ini working from home ini kita punya beberapa improvement yang kita rasakan. Yang pertama tentu improvement productivity, ya, improvement retention itu tadi karena kita merasa pekerjaan kita bisa lebih meaningful, kemudian kita bisa lebih enjoy ya, sehingga kita bisa menikmati peran-peran kita dalam pekerjaan tapi juga peran-peran kita yang lain. Kemudian tadi ada possibility ya tentang bagaimana merekrutmen pekerja dari mana saja. Dan itu reduce travel cost tadi sudah. Ini kemarin baca di Harvard Business Review ada kesimpulan bahwa office itu mati dan kota itu juga udah selesai gitu. Iya. Nah, bagaimana Mas Rifki melihat ini dalam perspektif Telkomsel maupun dalam perspektif Indonesia misalnya begitu? Kalau menurut saya perspektifnya memang pada akhirnya sebenarnya kantor akan tetap dibutuhkan sebagai hub. Ini kalau perspektif saya, dia sebagai hub. Dalam beberapa kesimpulan di beberapa artikel yang juga mungkin Mas Kamal juga baca, kalau untuk di Indonesia rasa-rasanya nanti bahkan untuk perusahaan kita ini mungkin office tetap akan dibutuhkan gitu dalam rangka ini kira-kira. Karena kantor adalah identity space, tempat di mana karyawan belajar, dibentuk, berproses untuk menjadi apa yang diinginkan. WFH menghilangkan itu semua. WFH menghilangkan serendipitous encounter, tadi ide-ide kreatif yang ketika ketemu di lift, ketemu di kantin, ngobrol di pantry. Nah ini satu, from thinking about the next normal to making work, what to stop, start, and accelerate. Saya ambil 3 poin besar saja, dan ini masih relevan dengan kita. From sleeping at the office to effective remote working. Kita harus berhenti untuk berasumsi bahwa kita akan kembali ke zaman yang benar-benar kembali seperti sedia kala. Jadi enggak. Kemudian ya kita mulai start thinking through how to organize work for distributed workforce. Kemudian mengakselerasi bagaimana kita bisa best practice around collaboration, flexibility, inclusion and accountability antara kita dengan yang lain dalam menunaikan pekerjaan. Lalu juga from lines and silos to network and teamwork. Menarik lagi adalah ketika pandemi ini kita kemudian jadi belajar bahwa kita mesti harus memanage perusahaan ini bukan untuk short term to capitalism gitu ya, tapi untuk long term. Kita stop quarterly earning estimated, ya mungkin kalau bikin target jangan terlalu tinggi misalkan. Yang penting ini sustain pertumbuhannya baik gitu ya, sustain secara sehat dan sebagainya. Sehingga kemudian kita mulai fokus pada kepemimpinan dan working dengan partner dalam rangka membuat masa depan kita lebih baik. Gitu. Accelerate to reallocation of resource as investment. Nah ini menarik. Bicara investment itu seperti yang saat ini kita jalankan sebenarnya adalah kita sedang melakukan investasi jangka panjang terhadap mindset kita, terhadap pola kerja kita, terhadap diri kita sendiri untuk terus belajar. Rabu Sinau ini menurut saya harusnya diangkat sampai tingkat nasional dan di copy paste oleh semua region dan area supaya semangat belajar ini adalah dalam rangka kita menjawab tantangan yang nggak sederhana gitu ya. Yang punya tip dan trik nggak kakak? Gimana caranya biar kita tetap bisa mengeksplor talent yang kita punya selama WFH ini, karena kan tidak ada yang mengontrol kita secara langsung ya. Tapi in paralel kita tetap bisa menjaga diri kita untuk bisa tetap integriti kita ke perusahaan itu bisa tetap benar-benar tidak kita hianati lah kalau bahasa saya. Prinsip-prinsip dasar sebenarnya, bukan tips lah, tapi ini prinsip tentang bagaimana yang jelas kita punya OKR-nya, objective key result yang jelas, komitmen tanpa perlu pengawasan. Kita harus trust dan membangun transparansi. Transparansi ini adalah ya itu tadi, kita harus melihat kita punya pola waktu yang harus terbuka satu sama lain. Satu lagi membangun komitmen. Ketika tidak perlu ya komitmennya tadi soal dari komitmen pekerjaan, tapi juga komitmen dari personal ketika menghadapi atau diminta sesuatu kita harus quick respon. Sehingga itu tadi kita alone sendirian bekerja, tapi sebenarnya kita together, alone but together. Ini prinsip yang harus dibangun oleh kita semua ketika kita menjalani konsep working from home. Lagi-lagi soal kontrol atasan memang paling dominan nanti pada akhirnya, dan kontrol itu dibangun dengan adanya trust dan transparansi antara satu sama lain, antara bawahan dan atas. Saya ingin mencoba untuk deep dive lagi nih Mas Rifki, bagaimana transformasi yang lead by ourselves. Ini ada satu tulisan di tengah ini, from profit to purpose. Jadi teman-teman cari purpose yang besar, lalu disitulah kita coba shifting. Shiftingnya berangkat dari passion, bisa dari sesuatu yang kita anggap matters dalam hidup kita. Baru kita tata bareng-bareng seperti apa bagusnya, dan ya learning, do not stop to learn. Gitu.
Saya sekedar berpesan bahwa teman-teman selamat datang, kita di era remote worker. Kita memang harus tetap membangun rutinitas yang baik. Ada morning remote, ada afternoon lockout, working alone in a crowd. Kadang-kala memang harus kita jalankan, tapi lagi-lagi connected antara satu sama lain itu harus tetap dijaga. Staying motivated, harus tetap termotivasi dengan kelas-kelas seperti ini. Saya pikir ini yang termotivasi bukan hanya teman-teman, tapi saya sendiri secara pribadi. Nomadic freedom, kebebasan itu juga harus dijawab dengan komitmen, dengan integritas yang kuat, bahwa kita bekerja di sini juga ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Kesempatan working from home ini juga harusnya menjadi kesempatan kita membangun bonding family time yang baik, gitu ya, sehingga kita bisa memenuhi dan kita bisa menciptakan working life balance yang sangat kita idam-idamkan, gitu ya. Dan making sure you are not ignorant. Ini yang sangat dikhawatirkan ketika kita keasikan working from home, jangan sampai kita kemudian tidak dikenali oleh senior leader kita. Terima kasih Mas Saiful, teman-teman semua. Saya Rifki Syabani, saya mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dalam sesi ini. Kalau ada jarum patah jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata salah jangan disimpan dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Pak Per, terima kasih Mas Rifki, terima kasih Pak Saiful, Mas Bisa, Pak Bucap, dan semua senior leader dan juga rekan-rekan dari luar area 3 yang sudah hadir. Tetap bekerja dengan hati, stay safe, stay healthy. Sampai ketemu di Rabu Senau minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pagi. Pagi.